slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Kekaisaran Utsmaniyah atau Turki Utsmani adalah kekaisaran lintas benua yang didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman B di barat laut Anatolia pada tahun 1299. Kekaisaran ini muncul dari sebuah belik, atau kerajaan, yang didirikan di barat laut Anatolia pada tahun 1299 oleh pemimpin suku Turkoman Osman I. Penerusnya menaklukkan sebagian besar Anatolia dan memperluas wilayahnya ke Balkan pada pertengahan abad ke-14, mengubah kerajaan kecil mereka menjadi kerajaan lintas benua. Setelah 1354, Utsmaniyah melintasi Eropa dan memulai penaklukan Balkan, mengubah negara Utsmaniyah yang hanya berupa kadipaten kecil menjadi negara lintas benua. Utsmani mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur seiring penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed II tahun 1453 sepanjang abad ke-16 dan 17. Tepatnya pada puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Sulaiman Al-Kanuni, Kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu negara terkuat di dunia. Imperium multinasional dan multibahasa yang mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat Kaukasus, Afrika Utara, dan Tanduk Afrika. Pada awal abad ke-17, Kesultanan ini terdiri dari 32 provinsi dan sejumlah negara vasal, beberapa di antaranya dianeksasi ke dalam teritori Kesultanan, sedangkan sisanya diberikan beragam tingkat otonomi dalam kurun beberapa abad. Dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya dan kekuasaannya atas wilayah yang luas di sekitar cekungan Mediterania, Kesultanan Utsmaniyah menjadi pusat interaksi antara dunia timur dan barat selama lebih dari 6 abad. Kesultanan ini bubar pasca Perang Dunia I, tepatnya pada 1 November 1922. Pembubarannya berujung pada kemunculan rezim politik baru di Turki, serta pembentukan Balkan dan Timur Tengah yang baru. Setelah penaklukan Mesir oleh Utsmaniyah pada 1517, Khalifah Al-Mutawakil III menyerahkan kedudukan Khalifah kepada Sultan Selim I. Hal ini menjadikan penguasa Utsmaniyah tidak hanya berperan sebagai Sultan, kepala negara Utsmaniyah, tetapi juga sebagai pemimpin dunia Islam secara simbolis. Setelah Kesultanan Utsmaniyah dibubarkan, bangsa Utsmaniyah sempat mempertahankan status mereka sebagai Khalifah selama beberapa saat sampai kekhalifahan juga dibubarkan pada 3 Maret 1924. Lantas, apa penyebab runtuhnya Kekaisaran Ottoman? Sebelum kita lebih jauh membahas tentang runtuhnya Kekaisaran Ottoman, mari kita lihat dahulu bagaimana kebangkitan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1299 sampai 1453. Pasca pembubaran Kesultanan Rum yang dipimpin dinasti Seljuk Turki, pendahulu Utsmaniyah, pada tahun 1300-an, Anatolia terpecah menjadi beberapa negara merdeka, kebanyakan Turki, yang disebut Emirat Ghazi. Salah satu Emirat Ghazi dipimpin oleh Osman I, 1258-1326, dan namanya menjadi asal-usul nama Utsmaniyah. Osman I memperluas batas permukiman Turki sampai pinggiran Kekaisaran Bizantium. Tidak jelas bagaimana Osman I berhasil menguasai wilayah tetangganya karena belum banyak diketahui soal sejarah Anatolia abad pertengahan. Pada abad setelah kematian Osman I, kekuasaan Utsmaniyah mulai meluas sampai Mediterania Timur dan Balkan. Putra Osman, Orhan, menaklukkan kota Bursa pada tahun 1324 dan menjadikannya ibu kota negara Utsmaniyah. Kejatuhan Bursa menandakan berakhirnya kendali Bizantium atas Anatolia Barat Laut. Kota Thessaloniki direbut dari Republik Venesia pada tahun 1387. Kemenangan Utsmaniyah di Kosovo tahun 1389 secara efektif mengawali kejatuhan pemerintahan Serbia di wilayah itu, dan membuka jalan untuk perluasan wilayah Utsmaniyah di Eropa. Pertempuran Nicopolis tahun 1396 yang dianggap luas sebagai perang salib besar terakhir pada abad pertengahan gagal menghambat laju bangsa Turki Utsmaniyah. Seiring meluasnya kekuasaan Turki di Balkan, penaklukan strategis Konstantinopel menjadi tugas penting. Kesultanan ini mengendalikan nyaris seluruh bekas tanah Bizantium di sekitar kota. Namun warga Yunani Bizantium sempat luput ketika penguasa Turk Mongolia, Tamerlane, menyerbu Anatolia dalam pertempuran Ankara tahun 1402. Ia menangkap Sultan Bayezid I. Penangkapan Bayezid I menciptakan kekacauan di kalangan penduduk Turki.
Negara pun mengalami perang saudara yang berlangsung sejak 1402 sampai 1413 karena para putra Bayezid memperebutkan tahta. Perang berakhir ketika Mehmed I naik sebagai sultan dan mengembalikan kekuasaan Utsmaniyah. Kenaikannya juga mengakhiri interregnum yang disebut Fetret Devri dalam bahasa Turki Utsmaniyah. Sebagian teritori Utsmaniyah di Balkan, seperti Thessaloniki, Makedonia, dan Kosovo, sempat terlepas setelah 1402, tetapi berhasil direbut kembali oleh Murad II antara 1430-an dan 1450-an. Pada tanggal 10 November 1444, Murad II mengalahkan pasukan Hungaria, Polandia, dan Wallachia yang dipimpin Wladislaw III dari Polandia, sekaligus Raja Hungaria, dan Janos Hunyadi di pertempuran Varna, pertempuran terakhir dalam Perang Salib Varna. 4 tahun kemudian, Janos Hunyadi mempersiapkan pasukannya, terdiri dari pasukan Hungaria dan Wallachia, untuk menyerang Turki, namun dikalahkan oleh Murad II dalam pertempuran Kosovo kedua tahun 1448. Setelah kemenangan tersebut, pada tahun 1453 sampai 1683 Kesultanan Utsmaniyah pun terus berkembang dan terus melakukan perluasan. Putra Murad II, Mehmed II, menata ulang negara dan militernya, lalu menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453. Mehmed mengizinkan gereja ortodoks mempertahankan otonomi dan tanahnya dengan imbalan mengakui pemerintahan Utsmaniyah. Karena hubungan yang buruk antara negara-negara Eropa Barat dan Kekaisaran Romawi Timur, banyak penduduk ortodoks yang mengakui kekuasaan Utsmaniyah alih-alih Venesia. Pada abad ke-15 dan 16, Kesultanan Utsmaniyah memasuki periode ekspansi. Kesultanan ini berhasil makmur di bawah kepemimpinan sejumlah sultan yang tegas dan efektif. Ekonominya juga maju karena pemerintah mengendalikan rute-rute perdagangan darat utama antara Eropa dan Asia. Sultan Selim I tahun 1512 sampai 1520 memperluas batas timur dan selatan Kesultanan Utsmaniyah secara dramatis dengan mengalahkan Shah Ismail dari Persia Safawiyah dalam pertempuran Chaldiran. Selim I mendirikan pemerintahan Utsmaniyah di Mesir dan mengerahkan angkatan lautnya ke Laut Merah. Setelah ekspansi tersebut, persaingan pun pecah antara Kekaisaran Portugal dan Kesultanan Utsmaniyah yang sama-sama berusaha menjadi kekuatan besar di kawasan itu. Sulaiman Agung tahun 1520 sampai tahun 1566 mencaplok Beograd pada tahun 1521, menguasai wilayah selatan dan tengah kerajaan Hungaria sebagai bagian dari peperangan Utsmaniyah-Hungaria. Setelah memenangkan pertempuran Mohacs tahun 1526, ia mendirikan pemerintahan Turki di wilayah yang sekarang disebut Hungaria, kecuali bagian baratnya, dan teritori Eropa Tengah lainnya. Ia kemudian mengepung Wina tahun 1529, tetapi gagal tahun 1532, ia melancarkan serangan lain ke Wina, namun dikalahkan pada pengepungan Gans, Transilvania, Wallachia, dan Moldavia, sementara menjadi kepangeranan bawahan Kesultanan Utsmaniyah. Di sebelah timur, bangsa Turk Utsmaniyah merebut Baghdad dari Persia pada tahun 1535, menguasai Mesopotamia, dan mendapatkan akses laut ke Teluk Persia. Prancis dan Kesultanan Utsmaniyah bersatu karena sama-sama menentang pemerintahan Habsburg dan menjadi sekutu yang kuat. Penaklukan Nice, 1543, dan Korsika, 1553, oleh Prancis adalah hasil kerjasama antara pasukan Raja Prancis I dari Prancis dan Sulaiman I yang agung. Pasukan tersebut dipimpin oleh Laksamana Utsmaniyah Khairuddin Barbarossa dan Turgut Reis. 1 bulan sebelum pengepungan Nice, Prancis membantu Utsmaniyah dengan mengirimkan 1 unit artileri pada penaklukan Esztergom tahun 1543. Setelah bangsa Turk membuat serangkaian kemajuan tahun 1543, penguasa Habsburg Ferdinand I secara resmi mengakui pemerintahan Utsmaniyah di Hungaria pada tahun 1547. Pada tahun 1559, setelah Perang Ajuuraan Portugal pertama, Kesultanan Utsmaniyah menganeksasi Kesultanan Adal yang lemah ke dalam wilayahnya. Ekspansi ini mengawali pemerintahan Utsmaniyah di Somalia dan Tanduk Afrika. Aneksasi tersebut juga meningkatkan pengaruh Utsmaniyah di Samudra Hindia untuk bersaing dengan Portugal. Pada akhir masa kekuasaan Sulaiman, jumlah penduduk Kesultanan Utsmaniyah mencapai 15 juta orang dan tersebar di 3 benua. Selain itu, Kesultanan ini menjadi kekuatan laut besar yang mengendalikan sebagian besar Laut Mediterania. Saat itu, Kesultanan Utsmaniyah adalah bagian utama dari lingkup politik Eropa. Kesuksesan politik dan militernya sering disamakan dengan Kekaisaran Romawi, salah satunya oleh cendekiawan Italia Francesco Sansovino dan filsuf politik Prancis Jean Bodin.
Setelah masa itu muncullah masa pemberontakan dan pemulihan pada tahun 1566 sampai tahun 1683. Struktur militer dan birokrasi yang efektif pada abad sebelumnya terancam gagal ketika sultan-sultan selanjutnya tidak tegas memimpin. Kesultanan Utsmaniyah perlahan dikalahkan bangsa Eropa dari segi teknologi militer, karena inovasi yang mendorong perluasan kesultanan ini dihambat oleh paham konservatisme agama dan intelektual yang terus berkembang meski mengalami kesulitan. Kesultanan ini tetap menjadi kekuatan ekspansionis besar sampai pertempuran Wina tahun 1683 yang menandakan akhir ekspansi Utsmaniyah ke Eropa. Penemuan rute dagang laut baru oleh negara-negara Eropa Barat memungkinkan mereka menghindari monopoli dagang Utsmaniyah. Penemuan Tanjung Harapan Baik oleh Portugal tahun 1488 merintis rangkaian perang laut Utsmaniyah Portugal di Samudra Hindia sepanjang abad ke-16. Dari segi ekonomi, pemasukan perak Spanyol dari dunia baru mengakibatkan mata uang Utsmaniyah mengalami devaluasi tajam dan inflasi tinggi. Di bawah kepemimpinan Ivan IV tahun 1533 sampai 1584, Kekaisaran Rusia meluas sampai kawasan Volga dan Kaspia dengan menaklukkan beberapa kahanan Tatar. Pada tahun 1571, Han Crimea Devlet I Giray yang didukung Utsmaniyah membakar Moskwa. Tahun berikutnya, invasi diulang namun digagalkan pada pertempuran Molodi. Kahanan Crimea terus menyerbu Eropa Timur melalui serangkaian serangan budak dan menjadi kekuatan besar di Eropa Timur sampai akhir abad ke-17. Di Eropa Selatan, koalisi Katolik yang dipimpin Philip II dari Spanyol mengalahkan armada Utsmaniyah di pertempuran Lepanto. Ini merupakan pukulan telak dan simbolis terhadap citra kehebatan Utsmaniyah. Memudarnya citra ini diawali oleh kemenangan ksatria Malta atas pasukan Utsmaniyah dalam pengepungan Malta tahun 1565. Pertempuran Lepanto membuat Angkatan Laut Utsmaniyah kehilangan banyak tenaga ahlinya, sedangkan kapal-kapalnya masih bisa diperbaiki. Angkatan Laut Utsmaniyah pulih dengan cepat dan memaksa Venesia menandatangani perjanjian damai tahun 1573 yang mengizinkan Kesultanan Utsmaniyah memperluas dan memperkuat posisinya di Afrika Utara. Sebaliknya, wilayah Habsburg tidak berubah setelah pertahanan Habsburg diperkuat. Perang panjang melawan Austria Habsburg, 1593-1606, membuat pemerintah melengkapi infanterinya dengan senjata api dan melonggarkan kebijakan perekrutan. Keputusan ini menciptakan masalah ketidakpatuhan dan pemberontakan di dalam tubuh militer yang tidak pernah terselesaikan. Penembak jitu irreguler, sekban, juga direkrut. Demobilisasi pun berubah menjadi brigandase, perampokan, dalam pemberontakan Jelali, 1595-1610, yang memperluas aksi anarkis di Anatolia pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Ketika populasi kesultanan mencapai 30 juta jiwa pada tahun 1600, kelangkaan tanah membuat pemerintah ditekan habis-habisan. Pada masa kekuasaannya yang singkat, Murad IV, 1612-1640, membentuk kembali pemerintahan pusat dan merebut Yerevan, 1635, dan Baghdad, 1639, dari Safawiyah. Kesultanan Wanita, 1648-1656, adalah periode ketika ibu para sultan muda berkuasa atas nama putranya. Tokoh wanita yang paling berpengaruh waktu itu adalah Kosem Sultan dan menantunya Turhan Hatice. Persaingan politik mereka berujung pada pembunuhan Kosem pada 1651 selama era Koprulu, 1656-1703. Pemerintahan efektif dijalankan oleh sejumlah wazir agung dari keluarga Koprulu. Kewaziran Koprulu mengalami kesuksesan militer dengan didirikannya pemerintahan di Transilvania, penaklukan Kreta tahun 1669, dan ekspansi ke Ukraina Selatan Polandia. Pertahanan terakhir Hotin dan Kamianets-Podilsky dan teritori Podolia bergabung dengan Kesultanan Utsmaniyah tahun 1676. Periode ketegasan baru ini berakhir pada Mei 1683 saat Wazir Agung Kara Mustafa Pasha memimpin pasukan besar untuk mengepung Wina kedua kalinya dalam Perang Turki Besar 1683-1687. Serangan terakhir mereka tertunda karena pasukan Utsmaniyah didesak mundur oleh pasukan sekutu Habsburg, Jerman, dan Polandia yang dipimpin Raja Polandia Jan III Sobieski pada pertempuran Wina. Aliansi Liga Suci terus melaju pasca kekalahan di Wina dan memuncak pada Perjanjian Karlowitz, 26 Januari 1699, yang mengakhiri Perang Turki Besar. Kesultanan Utsmaniyah menyerahkan sejumlah wilayah pentingnya, kebanyakan diserahkan secara permanen. Mustafa II, 1695-1703, memimpin serangan balasan terhadap Wangsa Habsburg di Hungaria pada 1695 sampai 1696, namun kalah besar di Zenta, 11 September 1697.
Pada tahun 1683 sampai tahun 1827, di tahun-tahun inilah Kesultanan Ottoman mengalami masa-masa kemandekan dan reformasi. Pada periode ini, ekspansi Rusia membawa ancaman besar yang terus berkembang. Karena itu, Raja Charles XII dari Swedia diterima sebagai sekutu Kesultanan Utsmaniyah setelah pasukannya dikalahkan Rusia pada pertempuran Poltava tahun 1709, bagian dari Perang Utara Besar 1700-1721. Charles XII mendesak Sultan Utsmaniyah Ahmed III untuk menyatakan perang terhadap Rusia. Utsmaniyah berhasil memenangkan kampanye Sungai Prut yang berlangsung pada 1710-1711 pasca Perang Austria-Turki 1716-1718. Perjanjian Passarowitz mencantumkan penyerahan wilayah Banat, Serbia, dan Wallachia Kecil, Oltenia, ke Austria. Perjanjian ini juga menyebutkan bahwa Kesultanan Utsmaniyah mengambil sikap defensif dan tidak mungkin melakukan agresi lagi di Eropa. Perang Austria-Rusia-Turki yang diakhiri oleh Perjanjian Beograd 1739 berujung pada kembalinya Serbia dan Oltenia, namun pelabuhan Azov berhasil direbut Rusia. Setelah perjanjian ini, Kesultanan Utsmaniyah menikmati masa perdamaian karena Austria dan Rusia terpaksa menghadapi kebangkitan Prusia. Sejumlah reformasi pendidikan dan teknologi dilaksanakan, termasuk pendirian institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Teknik Istanbul. Pada tahun 1734, sebuah sekolah artileri didirikan untuk memperkenalkan metode artileri barat, namun kalangan ulama Islam mengajukan keberatan atas dasar teodisi. Tahun 1754, sekolah artileri tersebut dibuka kembali secara setengah rahasia. Tahun 1726, Ibrahim Muteferrika meyakinkan Wazir Agung Damat Ibrahim Pasha, Mufti Agung, dan para ulama tentang efisiensi percetakan. Muteferrika pun diizinkan Sultan Ahmed III untuk menerbitkan buku-buku non-religius meski ditentang sejumlah kaligrafer dan pemuka agama. Percetakan Muteferrika menerbitkan buku pertamanya pada tahun 1729. Pada 1743, jumlah karya yang dicetaknya mencapai 17 buah dalam 23 volume dan masing-masing karya dicetak sebanyak 500-1000 eksemplar. Pada 1768, para Haidamak, pemberontak Konfederasi Polandia yang dibantu Rusia, memasuki Balta, kota Utsmaniyah di perbatasan Bessarabia, dan membantai warganya dan membumi hanguskan kota tersebut. Tindakan ini memaksa Kesultanan Utsmaniyah memulai Perang Rusia-Turki 1768-1774. Perjanjian Kucuk Kainarca tahun 1774 mengakhiri perang ini dan memberikan kebebasan beribadah bagi warga Kristen di Provinsi Wallachia dan Moldavia. Pada akhir abad ke-18, serangkaian kekalahan perang melawan Rusia membuat beberapa kalangan di Kesultanan Utsmaniyah yakin bahwa reformasi yang dijalankan Peter Agung memberi keunggulan bagi Rusia, dan Utsmaniyah harus menggunakan teknologi barat untuk menghindari kekalahan lebih lanjut. Selim III, 1789-1807, melakukan upaya besar pertama dalam memodernisasi pasukannya, tetapi reformasi ini terhambat oleh kepemimpinan yang religius dan korps Yanisari. Karena iri dengan hak-hak militer dan menolak perubahan, Yanisari pun merintis pemberontakan. Semua upaya Selim membuat dirinya kehilangan tahta dan nyawanya. Akan tetapi, pemberontakan ini berhasil diredam dengan spektakuler dan kejam oleh penggantinya yang dinamis, Mahmud II. Ia menghapus korps Yanisari pada tahun 1826. Revolusi Serbia, 1804-1815, menjadi awal era kebangkitan nasional di kawasan Balkan pada masa Pertanyaan Timur. Suzerainta Serbia sebagai monarki herediter dengan dinastinya sendiri diakui secara de jure pada tahun 1830. Pada 1821, bangsa Yunani menyatakan perang terhadap Sultan. Pemberontakan yang pecah di Moldavia sebagai bentuk pengalihan diikuti oleh revolusi utama di Peloponnesos. Peloponnesos dan bagian utara Teluk Korintus menjadi wilayah Kesultanan Utsmaniyah pertama yang merdeka, tepatnya pada tahun 1829. Pada pertengahan abad ke-19, Kesultanan Utsmaniyah dijuluki "orang sakit" oleh bangsa Eropa. Negara-negara suzerain, Kepangeranan Serbia, Wallachia, Moldavia, dan Montenegro, meraih kemerdekaan de jure pada 1860-an dan 1870-an. Pada tahun 1828 sampai 1908 Kesultanan Utsmaniyah mengalami kemunduran dan modernisasi.
Pada masa Tanzimat tahun 1839 sampai 1876, serangkaian reformasi konstitusional pemerintah membuahkan hasil, yaitu pasukan wajib militer modern, reformasi sistem perbankan, dekriminalisasi kaum homoseksual, perubahan hukum agama menjadi hukum sekuler dan gilda yang memiliki pabrik modern. Kementerian Pos Utsmaniyah dibentuk di Istanbul pada tanggal 23 Oktober 1840. Samuel Morse menerima paten telegraf pertamanya tahun 1847. Paten tersebut dikeluarkan oleh Sultan Abdul Mejid I yang secara langsung menguji penemuan baru itu. Setelah uji coba berhasil, jalur kabel telegraf pertama di dunia, Istanbul Adrianopel Sumnu, mulai dipasang pada 9 Agustus 1847. Periode reformis ini memuncak dengan penyusunan konstitusi yang disebut Kanunu Esasi. Era konstitusional pertama kesultanan ini tidak berlangsung lama. Parlemennya hanya bertahan selama 2 tahun sebelum dibubarkan sultan. Dikarenakan tingkat pendidikannya yang lebih tinggi, penduduk Kristen di kesultanan ini mulai unggul ketimbang penduduk Muslim yang mayoritas, sehingga penduduk Muslim merasa tidak puas. Pada tahun 1861, ada 571 sekolah dasar dan 94 sekolah menengah Kristen Utsmaniyah dengan 140.000 siswa. Jumlah itu jauh melampaui siswa Muslim di sekolah pada saat yang sama. Kemajuan siswa Muslim terus melambat dikarenakan lamanya waktu mata pelajaran bahasa Arab dan teologi Islam. Tingkat pendidikan siswa Kristen yang lebih tinggi memungkinkan mereka memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Pada tahun 1911, 528 dari 654 perusahaan grosir di Istanbul dimiliki etnis Yunani. Perang Crimea, 1853-1856, adalah bagian dari persaingan panjang antara kekuatan-kekuatan besar Eropa yang memperebutkan pengaruh di teritori Kesultanan Utsmaniyah yang melemah. Beban perang dari segi finansial memaksa pemerintah Utsmaniyah mengajukan pinjaman luar negeri senilai 5 juta pound sterling pada 4 Agustus 1854. Perang ini mengakibatkan eksodus warga Tatar Crimea. Sekitar 200.000 diantaranya pindah ke Kesultanan Utsmaniyah dalam bentuk gelombang emigrasi. Menjelang akhir peperangan Kaukasus, 90% etnis Sirkasia dilenyapkan, diusir dari tanah airnya di Kaukasus, dan terpaksa mengungsi ke Kesultanan Utsmaniyah. Sekitar 500.000 sampai 700.000 orang Sirkasia berlindung di Turki. Beberapa sumber memberi angka yang lebih tinggi, yaitu 1 juta sampai 1,5 juta orang dideportasi atau dibunuh. Perang Rusia-Turki, 1877-1878, berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Rusia. Akibatnya, wilayah Utsmaniyah di Eropa menyusut dengan cepat. Bulgaria didirikan sebagai kepangeranan merdeka di dalam Kesultanan Utsmaniyah. Rumania mendapat kemerdekaan penuh. Serbia dan Montenegro mendapat kemerdekaan penuh dengan wilayah yang lebih kecil. Pada tahun 1878, Austria-Hungaria bersama-sama menduduki provinsi Bosnia-Herzegovina dan Novi Pazar. Walaupun pemerintah Utsmaniyah menentang tindakan ini, pasukannya dikalahkan dalam kurun 3 minggu. Sebagai imbalan atas bantuan Perdana Menteri Britania Raya Benyamin Disraeli dalam pengembalian teritori Utsmaniyah di semenanjung Balkan saat Kongres Berlin, Britania Raya mendapatkan hak pemerintahan di Siprus pada tahun 1878. Britania kemudian mengirimkan tentaranya ke Mesir pada tahun 1882 untuk membantu pemerintah Utsmaniyah meredam pemberontakan Urabi. Britania pun memegang kendali penuh di Siprus dan Mesir. Pada 1894-1896, sekitar 100.000 sampai 300.000 etnis Armenia yang tinggal di seluruh kesultanan dibunuh dalam sebuah peristiwa yang disebut pembantaian Hamidian. Seiring menyusutnya wilayah Kesultanan Utsmaniyah, banyak Muslim Balkan pindah ke teritori Utsmaniyah yang tersisa di Balkan atau ke jantung kesultanan di Anatolia. Per 1923, hanya Anatolia dan Trakia Timur yang dikuasai Muslim. Pada tahun 1908 sampai 1922 adalah masa-masa di mana Kesultanan Utsmaniyah dikalahkan dan dibubarkan. Era konstitusional kedua dimulai pasca Revolusi Turk Muda, 3 Juli 1908, melalui pengumuman Sultan tentang penggunaan kembali Konstitusi 1876 dan pembentukan kembali Parlemen Utsmaniyah. Pengumuman ini menjadi awal pembubaran Kesultanan Utsmaniyah. Era ini didominasi oleh politik Komite Persatuan dan Kemajuan serta gerakan yang kelak dikenal dengan sebutan Turk Muda. Memanfaatkan perpecahan sipil, Austria-Hungaria secara resmi menganeksasi Bosnia dan Herzegovina tahun 1908, tetapi mereka menarik tentaranya dari Sanjak Novi Pazar, wilayah lain yang diperebutkan Austria dan Utsmaniyah, untuk menghindari perang.
Pada Perang Italia-Turki, 1911-1912, Kesultanan Utsmaniyah kehilangan Libya dan Liga Balkan menyatakan perang terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Utsmaniyah kalah dalam peperangan Balkan, 1912-13, dan kehilangan teritori Balkannya kecuali Trakia Timur dan ibu kota historis Adrianopel. Sekira 400.000 Muslim yang khawatir menghadapi kekerasan etnis Yunani, Serbia, atau Bulgaria, mengungsi mundur bersama pasukan Utsmaniyah. Menurut perkiraan Justin McCarthy, sejak 1821 sampai 1922, pembersihan etnis Muslim Utsmaniyah di Balkan mengakibatkan kematian dan pengusiran sekian juta orang dari kawasan itu. Per 1914, Kesultanan Utsmaniyah sudah dipukul mundur dari hampir seluruh Eropa dan Afrika Utara. Meski begitu, Kesultanan ini masih dihuni 28 juta orang. 15,5 juta diantaranya di Turki modern, 4,5 juta di Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania, dan 2,5 juta di Irak. 5,5 juta sisanya berada di bawah pemerintahan bayangan Utsmaniyah di Jazirah Arab. Saat terjadinya Perang Dunia Pertama, pada November 1914, Kesultanan Utsmaniyah ikut serta dalam Perang Dunia Pertama di Blok Kekuatan Tengah. Kesultanan ini ambil bagian dalam teater Timur Tengah. Utsmaniyah sempat beberapa kali menang pada tahun-tahun pertama perang, misalnya di pertempuran Gallipoli dan pengepungan Kut. Namun ada juga kekalahan seperti pada kampanye Kaukasus melawan Rusia. Amerika Serikat tidak pernah mengeluarkan pernyataan perang terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Tahun 1915, saat Angkatan Darat Kaukasus Rusia terus merangsek ke Anatolia Timur, dibantu sejumlah milisi Armenia Utsmaniyah, pemerintah Utsmaniyah mulai mendeportasi dan membantai penduduk etnis Armenia. Aksi ini kemudian dikenal dengan nama Genosida Armenia. Aksi genosida juga dilakukan terhadap etnis minoritas Yunani dan Assyria. Setelah hal itu revolusi Arab pun dimulai. Pemberontakan Arab yang dimulai tahun 1916 berbalik melawan Utsmaniyah di front Timur Tengah. Utsmaniyah sempat unggul di Timur Tengah selama 2 tahun pertama perang. Berdasarkan korespondensi S1 MCHE Pronunciation Mahon Hussein, sebuah perjanjian antara pemerintah Inggris dan Hussein bin Ali, Syarif Mekah, pemberontakan secara resmi dimulai di Mekah pada 10 Juni 1916. Tujuan nasionalis Arab adalah untuk menciptakan satu negara Arab yang bersatu dan merdeka. Negara yang membentang dari Aleppo, Suriah, hingga Aden, Yaman, yang dijanjikan Inggris akan akui. Tentara Syarif, dipimpin oleh Hussein dan Hashemites, dengan dukungan militer dari pasukan ekspedisi Mesir Britania, berhasil melawan dan mengusir kehadiran militer Ottoman dari sebagian besar Hijaz dan Transjordania. Pemberontakan tersebut akhirnya menguasai Damaskus dan mendirikan monarki berumur pendek yang dipimpin oleh Faisal, putra Hussein. Mengikuti ketentuan perjanjian Sykes-Picot tahun 1916, Inggris dan Prancis kemudian membagi Timur Tengah menjadi wilayah mandat. Tidak ada negara Arab yang bersatu, yang menimbulkan kemarahan kaum nasionalis Arab. Pada tanggal 30 Oktober 1918, gencatan senjata Mudros yang telah ditandatangani mengakhiri peperangan di teater Timur Tengah, diikuti pendudukan Konstantinopel dan pemecahan Kesultanan Utsmaniyah. Dengan perjanjian Sevres, pemecahan Kesultanan Utsmaniyah menjadi resmi. Pada kuartal terakhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sekitar 7-9 juta pengungsi Muslim Turki dari wilayah Kaukasus, Crimea, Balkan, dan pulau-pulau Mediterania pindah ke Anatolia dan Trakia Timur. Pendudukan Konstantinopel dan Izmir melahirkan Gerakan Nasional Turki yang memenangkan Perang Kemerdekaan Turki 1919-1922 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha, kemudian dikenal sebagai Kemal Ataturk. Kesultanan dibubarkan tanggal 1 November 1922, dan Sultan terakhirnya, Mehmed VI, berkuasa 1918-1922, meninggalkan negara ini pada 17 November 1922. Majelis Agung Nasional Turki mendeklarasikan Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923, dan kekhalifahan pun dibubarkan pada tanggal 3 Maret 1924. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, kita jumpa lagi di video-video berikutnya, see you.